Akhirnya Putri punya inisiatif sendiri untuk menjauh dari pangeran. Aku senang sekali kalau lihat Putri dan Tristan dekat. Semoga aja seiring jalannya waktu, pelan-pelan Putri bisa melupakan pangeran dan mau membuka hatinya untuk Tristan. Bu. Hai. Put. Kalian kenapa pulangnya baru jam segini? Dari mana? Bu, sorry gara-gara aku, Bu. Aku tadi habis dari kedai sama Putri, terus ngajakin dia ke taman, nyobain earthing, biar nyatu sama alam. Oh, gitu. Bagus banget itu Tristan. Kamu kayaknya mesti sering-sering bawa Putri ke tempat-tempat kayak begitu. Ya? Tan, makasih ya. Gue masuk dulu. Oh, ya, bye. Masuk dulu ya Tristan. Nggak apa-apa, Bu. Aku nggak mampir. Aku mau langsung ke kedai aja, ada urusan. Ibu bisa bicara sebentar aja. Boleh, Bu, boleh. Ibu mau ngomong apa lagi ya sama Ketan? Jadi, Ibu mau tanya, sebenarnya benar nggak sih Putri udah jauhin pangeran? Well, setahu aku memang Putri lagi ngejauhin pangeran, Bu. Karena tadi juga Putri sempat nolak ajakannya pangeran buat pergi. Syukurlah, Ibu lega banget dengernya. Karena bagaimanapun juga, makin cepat mereka berpisah itu lebih baik. Apa yang dilakukan papanya pangeran tuh benar-benar nggak bisa dimaafin. Ibu jadi sedih gitu kalau kebayang gimana susahnya Ibu dan Putri waktu almarhum ayahnya Putri meninggal. Tristan, sampai sekarang sih Ibu masih berharap kamu gantiin posisinya pangeran di hatinya Putri. Kamu kan sama Putri tuh kenalnya udah dari kecil. Jadi rasanya kan nggak susah kalau kalian itu bisa saling cinta. Bu, maaf tapi aku beneran nggak bisa, Bu. Apalagi juga aku lihat sendiri gimana perjuangannya Putri sama pangeran selama ini buat hubungan mereka. Jadi menurutku nggak mudah buat Putri pindah ke lain hati gitu aja, Bu. Kalau itu buat Ibu tergantung masalah kebiasaan aja Tristan. Kalau kamu sama Putri sering ketemu, sering jalan bareng, Ibu rasa ya nggak akan susah gitu benih-benih cinta itu tumbuh di antara kalian. Put, sayang, Bu, menurut Ibu Tristan itu baik ya? iya dong Put. Lagian ya kalau Tristan nggak baik, nggak mungkin dong kamu sahabatan sama dia sampai sekarang. Tristan tuh ya anaknya sopan. Dan yang paling penting nih Put, dia sayang banget sama kamu. Kalau nanti pada akhirnya terbukti Om Alex yang udah bunuh ayah, aku akan coba buka hati aku buat Tristan. Itu juga kalau Tristan gak keberatan, Bu. Karena aku juga gak mau paksa Tristan buat suka sama aku. Put, Ibu nggak pernah maksa kamu itu deket dan jadi sama Tristan. Asalkan kamu mau jauhin pangeran, sayang. Sesuai janji aku ke Ibu. Kalau emang
semuanya udah terbukti. Aku akan lupain pangeran, Bu. Walaupun itu sama sekali gak mudah buat aku. Ibu sadar, Put, kalau memang seharusnya ibu tuh nggak benci sama pangeran. Tapi setiap ibu lihat pangeran, yang ada ibu tuh keinget gimana papanya pangeran itu. Sampai berlaku seperti itu ke ayah kamu, sayang. Apalagi kalau ibu ingat gimana susahnya kamu dan ibu setelah ayah kamu meninggalkan kita. Maafin ibu ya, Bu. Seharusnya kamu gak ada di posisi ini. Ibu gak perlu minta maaf. Ibu kan gak salah. Semua yang udah terjadi, semuanya udah suratan takdir. Tapi kalau emang takdir gak ingin kita bersatu, kenapa dulu aku dan pangeran harus dipertemukan? Ya gitu. Tadi gue habis nganterin Putri ke rumahnya. Terus ketemu sama Bu Nawang. Dan ya masih gitu. Bu Nawang masih tetap pengen gue deket sama Putri. Terus lo jawab apa, Tan? Ya gue bilang gue gak mau lah, Cit. Ya gue bilang baik-baik ke Bu Nawang kalau cinta emang gak bisa dipaksain. Yakin nggak bisa, atau lu nya aja yang gengsi, padahal dalam hatinya ngarep banget, ya kan? Mau ngambek, mau marah sama gua, ingat perjanjian kita berdua. Kalau lu sampai ngambek-ngambek, sekarang gua bakal temuin bokap lo buat langsung lamar lu juga. Apa nih? Anak orang diancam mau main dilamar-lamar aja, emang lu mau ngelamar Citra beneran? Tuh, emang gak Jangan jelas. bercanda ta kalau masalah pernikahan. Tanya aja sama ratu alien gua. Gimana sih? Tapi bener, udah cepetan nikahin sepupu gua. Ya siapa tahu kan kalau kalian udah nikah, nanti Atta jadi kurang marah-marahnya, jadi nggak temperamen, ya kan? Iya, yang temperamen. Ya ampun. Hubungannya nikah sama nggak marah apa coba, Tan? Ada-ada aja. Nih guys, jadi kita berdua itu udah sepakat kalau sampai nih ya si Citra masih ngambek-ngambek mulu, masih marah-marah mulu, gua bakal langsung nikahin dia. Aduh, ada-ada aja kalian semua. Iya, lucu banget. Kita ketawa-ketawa kayak gini, berasa kayak ada yang kurang gitu. Soalnya pangeran sama Putri nggak ada kan. Biasanya juga pangeran sama Putri yang tambah-tambah ngecengin kita berdua ya. Kayak ada yang kurang gitu. Kalau misalkan mereka berdua beneran pisah gimana ya? Bakal jadi nggak enak banget nih situasinya. Pasti salah satu di antara mereka nggak akan bisa lagi spend waktu sama kita kayak gini bareng, ngobrol, nongkrong, hahaha, ketawa bareng. Setuju. Mi, Iya, Pi. tadi Pak Alex habis nemuin Pipi. Pak Alex? Ngomong apa Pak Alex? Dia pasti mau yakinin Pipi kan? Kalau dia bukan yang ngebunuh Mas Jaka. Dia bilang apa sama Pipi? Saat itu saya udah mencoba, Pak Raymond. Saya sudah berusaha untuk bilang ke Lydia untuk jangan melakukan hal itu. Tapi dia tetap maksa dan menolak. Bahkan dia mengancam saya akan memfitnah saya apabila saya tidak mau bekerja sama dengan dia, Pak Raymond.
Intinya dia bilang kalau yang bunuh dan mengambil perusahaan adalah Bu Lydia. Dan Bu Lydia memutarbalikkan fakta. Nggak mungkin, Pi. Nggak mungkin Lydia memutarbalikkan fakta. Yang ada tuh Pak Alex yang mutarbalikin fakta dan dia yang fitnah Lydia. Ya Pipi nggak percaya langsung, Mi. Tapi kita lihat dulu penyelidikan polisi seperti apa. Tenang dulu. Aku yakin Pak Alex yang ngebunuh Mas Jaka. Jadi Pak Alex yang harus dipenjara. Mimi mau kemana? Masa Putri nggak balas-balas WA gue dari tadi? Masa iya sih? Dia masih kesel gara-gara kejadian tadi siang. Gue WA terus aja deh. Sayang, kamu lagi apa? Kamu masih bete sama aku? Sayang, udah ya jangan marah. Kita hadapin ini semua sama-sama. Sayang, please balas WA aku. Udah dibaca sama usus goreng. Semoga aja dibalas sama dia. Malah ditutup WA-nya. Usus goreng bener-bener ngehindar dari gue. Di kampus aja dia gak kepengin ketemu sama gue. Gimana caranya ya? Gue harus bisa ngeyakin usus goreng supaya dia gak nyerah sama keadaan. Aku benar-benar berharap semua ini nggak benar batu bata. Karena aku masih berharap kita berdua nggak harus berpisah. Putri, kamu jangan pernah mau dihasut sama Pak Alex. Masa Pak Alex tadi datengin Pipi dan ngasih tahu dia putarbalikan fakta. Alex tuh benar-benar licik, Put. Mi, hei, kamu kenapa sih? Hei, tenang, kamu jangan panik begini. Pipi juga gak akan percaya begitu aja, Mi. Ya tapi kan Pak Alex itu licik, Pi. Makanya Mimi kasih tahu Putri supaya Putri itu nggak gampang dihasut sama Pak Alex. Mi, tenang, jangan kebawa emosi, Mi. Santai, chill. Oke? Permisi, Pak Bos. Bos Mimi. Kenapa, Jo? Anu, Pak Bos. Ada berita penting terbaru yang harus saya sampaikan sama Pak Bos. Kamu tunggu di teras. Bu. Mi, jangan terlalu keras sama Putri. Kasihan. Bibi ke teras dulu sebentar ya. Ditinggal ya. Mi. Maafin Ibu ya, Put. Ibu cuma nggak mau Pak Alex tuh menghasut kamu dan buat kamu kembali lagi sama pangeran, sayang. Harusnya ibu nggak usah khawatir. Karena aku janji, kalau terbukti Om Alex itu bersalah, aku pasti akan tinggalin pangeran. Tapi Bu, kalau ternyata terbukti Om Alex nggak bersalah, Ibu harus restuin aku untuk kembali ke pangeran dan jangan pernah pisahin kita lagi. Ibu harus janji sama aku.